Halo, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Emil dalam pelajaran PPKN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa pembukaan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas bab 4. Bab 1 sampai 3 sudah dibahas pada semester ganjil, dan pada semester genap kita akan membahas bab 4. Bu Emil akan membahas bab 4D mengenai arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan bab 4C mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ayo, di antara kalian semua, pernah nggak kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang pernah? Nah, Ibu pernah bepergian ke Pulau Nias. Di sana ada budaya lompat batu, dan Ibu menyaksikan sendiri. Mereka sedang melakukan budaya lompat batu. Budaya lompat batu di Pulau Nias menunjukkan kedewasaan seseorang. Lihat betapa indahnya alam Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Tuh, di seberang sana kalian bisa melihat adanya pulau apa, ayo? Betul, Pulau Samosir. Ya, Pulau Samosir ini dikelilingi oleh Danau Toba. Bukan lagi. Ini coba siapa yang pasti bisa menebak nih? Raja Ampat di Irian Jaya. Lihat, ada pulau-pulau kecil atau batu-batu kecil yang menyerupai hiasan begitu ya, berada di perairan ini. Dan juga ikan-ikan indah. Orang-orang senang untuk menyelam karena katanya di alam Raja Ampat Irian Jaya ini alam lautnya sangat indah. Ya, jadi berdasarkan pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terdapat dua perbedaan. Yang pertama, perbedaan secara kewilayahan. Secara kewilayahan, bahwa wilayah negara Kedaulatan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain dan laut yang menjadi unsur pemersatu. Kondisi ini ternyata dapat menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan sosial budaya. Menunjukkan bahwa budaya masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua ini ternyata dapat menimbulkan terjadinya konflik.
Nah, atas dasar perbedaan-perbedaan di atas, yaitu perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya, maka penting sekali kita memahami keberagaman dalam masyarakat yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi perpecahan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ternyata memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dampak positifnya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia. Dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, yang bisa menarik wisatawan asing datang ke Indonesia untuk melihat keragaman yang ada di Indonesia. Maka kita sebagai warga negaranya, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kedaulatan Republik Indonesia, kesatuan digunakan untuk menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk bersaudara. Kita masih ingat bukan? Sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Terpecah belah tetapi satu jua. Artinya, tak ada dharma yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno ini secara harafiah mengandung arti bhinneka, artinya beragam. Tunggal, satu. Ika, itu, artinya beragam itu satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Di kaki burung Garuda mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tentang Bhinneka Tunggal Ika tertulis juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951 yang berisi Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam lembaran negara
nomor 11 tahun 1951. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, bahasa daerah, dan warna kulit. Tanpa adanya kesadaran, sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, maka akan terjadi perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita harus mengetahui perilaku-perilaku toleran terhadap keberagaman. Apalagi kita sebagai pelajar hidup di lingkungan yang beragam. Bagaimana? Pertama, perilaku toleran dalam keberagaman kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada dan hidup di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pelajar, seorang warga negara, warga masyarakat, untuk bersikap toleran dalam keragaman beragama? Bentuk-bentuk perilaku toleran kehidupan dalam beberapa keragaman agama antara lain dapat diwujudkan dengan cara 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianut. Ayo, saya rasa yang ada di kelas ini semuanya menganut salah satu agama. Kita refleksikan ke dalam diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan ajaran agama yang kita anut? Nah, itu menjadi renungan bagi pribadi-pribadi. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Mungkin di satu kelas ini ada yang beragama Kristen, Islam, Hindu atau Buddha, atau Konghucu. Mari kita menghormati. Kalau mereka mau beribadah, diberi waktu. Kalau misalnya yang Muslim, hari Jumat, kan sedang pelajaran sampai jam 2. Pada waktu mau sholat Jumat, dipersilakan. Begitu. Demikian juga kalau hari raya, kita memberi ucapan salam kepada yang merayakan hari raya di agama teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan tidak memaksa keyakinan agama yang dianut oleh kita kepada orang lain. Tidak boleh mengajak-ngajak. Tidak boleh memaksakan. Ya. Yang keempat, menghormati terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Kalau orang Muslim misalnya sedang melakukan ibadah puasa, kita yang tidak berpuasa jangan sampai
ngiming-ngiming makanan, ini enak, nanti terganggu. Ya, jangan menggoda. Demikian juga kalau hari Minggu, orang Kristen, orang Katolik mau ke gereja, jangan sampai, ayo dong berenang, mumpung Minggu nih libur. Ya, tapi persilahkan mereka melaksanakan ibadah pada hari dan waktu yang dianut oleh pemeluk agama. Yang kedua, bagaimana perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras. Kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki beragam suku. Ada yang suku Sunda, Batak, Jawa, suku Toba, suku Nias, suku dan berbagai macam. Ya. Nah, kita harus menghargai. Demikian juga ras, warna kulit. Ya. Ada yang negroid, hitam, ya. Ada yang putih. Ada yang katanya sawo matang. Nah, beragam ras di Indonesia sebagai satu bangsa kita harus menghargai. Perbedaan suku dan ras antar manusia yang satu dengan yang lain harus kita hormati. Sebagai wujud menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan cara mengembangkan semangat persaudaraan. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, Ibu ingat, waktu Ibu kuliah dulu di Jogja. Teman seasrama Ibu, ada yang bernama Kak Eta dari Irian. Wah, anaknya ceria, pintar, kulitnya hitam. Ada juga yang bernama Fran, bersuku Dayak dari Kalimantan. Cakep, kulitnya putih, ya, kita berteman. Ada juga, ingat itu si Michael Talubun namanya, dari Irian. Waduh, rambutnya keriting, hitam, tapi kami berteman. Ada juga Lucy dari Kalimantan, Cina, kulitnya putih, tapi kami berteman. Ada juga Mbak Titik dari Jawa, kulitnya sawo matang. Kami berteman. Itulah menjunjung tinggi perbedaan suku dan ras. Yang terakhir adalah perbedaan perilaku, keberagaman sosial, dan keberagaman budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman budaya dimiliki bangsa Indonesia menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bersemangat untuk memelihara dan menjaganya, serta mempertahankannya. Ada budaya menari, sisingaan. Ayo, dari mana sisingaan? Dari Subang ya, kalau tidak salah tuh. Ada budaya, kalau di daerah Kuningan, Cigugur tuh, ada budaya serentahun. Ucapan syukur kepada Tuhan karena telah panen. Ya, ada budaya lagi yang lainnya. Silahkan kalian kembangkan sendiri. Berbagai macam keberagaman budaya. Dalam bentuk tarian, dalam bentuk lagu-lagu daerah, dalam bentuk pakaian adat, dalam bentuk acara-acara ritual daerah. Kita perlu bersikap toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Bagi pelajar, perilaku dan semangat dalam mempertahankan keberagaman budaya bisa dilaksanakan misalnya dengan cara 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
Mungkin berkunjung ke daerah-daerah, ke pulau-pulau lain untuk menyaksikan tampilan budaya di daerah mana misalnya. Pemakaman di Toraja misalnya, bagaimana budayanya tuh. Lompat batu di Nias, bagaimana tuh budayanya. Ya, dan seterusnya. Yang kedua, bisa juga dengan cara melihat dari YouTube beragam budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai minat dan bakat masing-masing. Mungkin kalian belajar menari tari Bali. Mungkin kalian belajar gamelan Jawa. Mungkin kalian belajar degung Jawa Barat. Mungkin kalian belajar tari topeng. Ya, dan seterusnya. Itu salah satu contoh bagaimana pelajar ikut menghormati budaya negara Indonesia. Yang ketiga, kita merasa bangga terhadap budaya-budaya Indonesia sendiri. Maaf, bukan nyindir nih. Jangan hanya kita senang dengan budaya-budaya asing, misalnya saja budaya rock and roll, budaya apa lagi? Baju mini, atau baju buka-bukaan yang panjang tapi belahnya tidak sopan misalnya. Tapi mari kita menggunakan budaya pakaian sopan ala Indonesia. Kita memelihara dan mempelajari musik-musik Indonesia. Ya. Dan yang keempat, ini penting banget nih. Kita menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Budaya bagus, tapi tidak semua budaya bisa kita terima begitu saja. Tetapi harus disaring. Kita hari ini, sampai jumpa minggu depan di dalam materi berikutnya. Dan untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Kita tutup dengan doa penutup menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang, sampai jumpa. Dadah.